Selamat pagi, saya Jessica Selatan, Fakultas Hukum dengan NIM 19051039. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Pengertian hukum dagang internasional menurut Michel Sanson. Sanson memberi batasan bidang ini sesuai dengan pengertian kata-kata dari bidang hukum ini, yaitu hukum dagang dan internasional. Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini ke dalam dua bagian utama, yaitu hukum perdagangan internasional publik dan hukum perdagangan internasional privat. Hukum internasional publik adalah hukum yang mengatur perilaku dagang antar negara, sementara itu, hukum internasional privat adalah hukum yang mengatur perilaku dagang secara orang perorangan di negara-negara yang berbeda. Asas-asas hukum dagang internasional. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur, dan yang terakhir adalah asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Tujuan hukum dagang internasional adalah 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. Keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Kesembilan, meningkatkan permanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Prinsip-prinsip hukum dagang internasional. Yang pertama adalah prinsip dasar kebebasan berkontrak. Prinsip kebebasan berkontrak sebenarnya merupakan prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang atau internasional. Dan kedua adalah prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan itikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal pula. Yang ketiga adalah prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah perdagangan internasional merupakan forum penyelesaian sengketa yang umum digunakan. Klausul arbitrase ini sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Dan yang terakhir adalah prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Di samping tiga prinsip dasar tersebut, prinsip dasarnya yang relevan dengan prinsip dasar yang dikenal dalam hukum ekonomi internasional, yaitu prinsip kebebasan untuk berkomunikasi, atau dalam pengertian luas termasuk dalamnya kebebasan bernavigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi
untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan Anda mengenai hukum internasional dagang.